Shalom, sahabat Pelita Kasih Gorontalo, bertemu lagi dalam program Renungan 7 Menit Pelita Kasih Gorontalo bersama dengan saya Pendeta Masri Yusia. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kita berdoa, saya pimpin dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah terindah, kami boleh sharing bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kerinduan kami melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, setiap telinga yang mendengar, mata yang melihat diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan pada hari ini itu saya ambil dari Yohanes 17 ayat yang ke-20 dan Yakobus 5 ayat yang ke-16 yang berkata demikian. Yohanes 17 ayat 20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Dan Yakobus 5 ayat yang ke-16 yang berkata demikian, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Puji nama Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini adalah saling mendoakan. Sahabat Pelita Kasih yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang pasti membutuhkan dukungan. Dan setiap orang tentu membutuhkan topangan dari lingkungan ataupun komunitas di mana dia berada untuk dapat bertumbuh. Bahkan dapat dikatakan komunitas yang sehat, komunitas yang baik itu adalah lingkungan di mana kita berada. Baik itu lingkungan keluarga kita, lingkungan sekolah kita, ataupun lingkungan di mana tempat kita bekerja. Apabila manusia yang berada di dalamnya saling mendukung dan saling menopang, tentu di situ ada kekuatan. Jika seorang teman mengatakan, kamu tidak sendiri, ada kami untukmu. Tentu kata-kata itu akan menjadi satu penyejuk di saat kita sedang berbeban berat. Dan kata-kata itu sebagai penguatan bagi kita saat kita di dalam kelemahan. Sahabat Pelita Kasih, bagaimana sesungguhnya menjadi komunitas yang sehat dan saling menopang? Dalam Injil Yohanes 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya menunjukkan suatu keteladanan di dalam sebuah komunitas. Kekuatannya adalah saling mendoakan. Yesus sebagai seorang pemimpin, ia pun mendoakan keberlangsungan hidup daripada komunitas tersebut. Yesus menyadari bahwa dia adalah pekerja yang diutus oleh Bapa dari surga ke bumi. Kalau kita perhatikan dari itu pada ayat yang keempat, Yesus mengatakan dalam doanya, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk dilakukan. Menandakan bahwa Yesus juga bertanggung jawab sampai selesai melakukan tugas yang sudah dipercayakan untuk dilakukan. Namun tidak hanya sampai di situ saja. Yesus juga turut mendoakan para murid-muridnya. Dalam melanjutkan pekerjaannya di bumi, kalau kita perhatikan dalam ayat yang kedua, Yesus meminta Bapa memelihara dan menjadi satu sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu.
Yesus sudah terlebih dahulu menunjukkan keteladanan bagaimana hidup dalam sebuah komunitas pelayanan. Bagaimana bertanggung jawab menyelesaikan semua tugas yang dipercayakan. Dan juga mengingatkan rekan-rekannya ataupun rekan-rekan kerjanya, yaitu para murid-muridnya, untuk selalu berdoa dan mendoakannya. Sahabat pelita kasih, sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus yang setia, kita pun diutus untuk melakukan karya pelayanan dimanapun kita berada. Kita diutus menjadi pekerja Allah yang tersebar di seluruh penjuru bumi. Yesus pun turut mendoakan kita. Oleh karena itu kita juga harus saling mendoakan, saling mengingatkan di dalam melakukan tugas pekerjaan pelayanan kita, supaya kita semakin kuat di dalam komunitas tersebut. Sahabat pelita kasih, sudahkah kita turut mendoakan pekerjaan pelayanan sesama kita? Sudahkah kita mendoakan pelayanan gereja di mana kita berada? Menjadi perenungan kita adalah, mengapa kita perlu mendoakan rekan kerja kita? Mengapa kita perlu mendoakan komunitas kita? Dan mengapa kita perlu mendoakan pekerjaan dan pelayanan itu? Kita sadari bahwa melalui permohonan kita meminta pemeliharaan daripada Allah. Mendoakan sesama berarti menyadari bahwa kita tidak sendiri. Kita berada di tengah-tengah sebuah komunitas. Bukan hanya untuk komunitas kecil, tapi komunitas yang besar. Komunitas tersebut semakin kuat jika semuanya saling mendoakan. Seperti yang dilakukan Yesus, mendoakan murid-muridnya agar mereka kuat dan terpelihara. Terkadang kita tidak sadar bahwa kita juga terpanggil untuk mendoakan sesama kita. Bukan hanya mendoakan diri kita sendiri atau melakukan pekerjaan kita sendiri. Sahabat pelita kasih yang dikasih oleh Tuhan, kita harus saling mendoakan, saling menguatkan. Ora et labora, bekerja dan berdoa. Oleh karena itu, sahabat pelita kasih, doakan apa yang kamu kerjakan. Dan kerjakan apa yang kamu doakan. Maka dalam melakukan pekerjaan tersebut, ada damai sejahtera dalam hati kita. Kita bisa sehati sepikir satu tujuan untuk memuliakan Tuhan. Karena letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu dalam perenungan singkat pada hari ini. Biarlah melalui perenungan ini mengingatkan kami tentang pentingnya kami berdoa dalam sebuah komunitas, saling menguatkan, saling meneguhkan di dalam pelayanan, di dalam kegiatan dan pekerjaan kami masing-masing. Bersyukur atas perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.